Menjauhlah sana. Kalau mau mati-mati saja duluan. Aku suruh kau makan tahi. Pulang sana urus bapakmu. Pergi sana pergi saja. Pang-pang, ayo pulang, waktunya makan. Pang-pang. Mama sudah buatkan paha ayam kecil kesukaanmu lo. Ya ampun Pang-pang. Cepat lihat apa itu. Papa. Pang-pang Pang-pang. Kamu jangan menakuti Mama. Pang-pang. Li Mengyun, kenapa aku bisa menikahi wanita tidak berguna sepertimu? Mengurus anjing saja kamu tidak becus. Kak Mengyun, bukankah selama ini kamu selalu menganggap Pang-pang seperti anakmu sendiri? Ya ampun. Mana bisa dia melahirkan? Sudah menikah bertahun-tahun. Setiap kali hamil pasti keguguran. Sampai pintu rumah sakit mau hancur kamu injak terus. Pantas saja kamu tidak bisa punya anak. Kalau punya pun cepat atau lambat nasibnya akan sama seperti Pang-pang. Hancur berkeping-keping. Benar sekali Mengyun. Pang-pang itu mati gara-gara kamu. Dasar pembawa sial, apa gunanya kamu hidup? Lebih baik kamu mati saja. Orang sepertiku memang seharusnya mati saja. Pang-pang, kalau saja aku tidak bertemu denganmu. Mungkin aku sudah mati dari dulu. Sekarang kamu sudah tiada. Aku juga tidak punya alasan lagi untuk hidup. Pang-pang, Mama akan segera menemanimu. Astaga naga, aku ini terlempar kemana? Gila, dari mana datangnya gelombang udara ini? Dasar kau manusia keparat. Kamu ini sedang menyetir mobil atau menerbangkan pesawat. Kalau tidak sayang nyawa jangan mencelakai orang lain. Hei, aku sedang bicara denganmu, apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Anjing sialan ini menggonggongku untuk apa? Hah? Kenapa sudut pandangku jadi sangat rendah begini? Jangan-jangan aku disuruh reinkarnasi jadi anjing kecil lagi. Memang itu yang pantas kamu dapatkan. Aduh, dewa abadi keparat. Aku ini leluhur kultivasi yang agung. Kau menyuruhku reinkarnasi untuk menghadapi cobaan sih masih bisa kuterima. Tapi kenapa malah merubahku menjadi seekor anjing? Mending aku mati sajalah. Pang-pang Pang-pang. Sadarlah, adik kecil, adik kecil. Lelah sekali. Tadi aku cuma asal bicara. Sekarang aku benar-benar ingin mati rasanya. Siapa yang bicara? Ini aku, Dik. Lihat sini. Pang-pang, kok kamu bisa bicara? Aduh, biar aku jujur saja padamu. Aku sudah bukan Pang-pang lagi, Dik. Aku adalah leluhur kultivasi yang agung. Karena telah menyinggung seseorang, aku gagal naik tingkat menjadi dewa. Dan langsung berpindah ke tubuh anjing corgi kecil milikmu ini. Kenapa anjing ini belum mati juga? Kalau belum mati ya bunuh saja dia sekali lagi. Sialan, aku ini memang bukan manusia. Tapi kalian berdua itu yang benar-benar binatang. Sudah membunuh Pang-pang sekali saja masih belum cukup. Sekarang mau membunuhnya untuk kedua kalinya. Dik, tunggu sebentar biar aku urus masalah pribadiku dulu. Pang-pang. Hati-hati. Pang. Pang, tolong aku. Cepat jauhkan anjing ini. Bagaimana bisa kamu menggigit orang? Tidak kugigit sampai mati saja mereka sudah untung. Li Mengyuan, anjing gila apa yang kamu pelihara ini? Sama-sama tidak punya otak sepertimu. Cepat minta maaf pada Nona Bai sekarang juga. Hei, jangan berani-beraninya kamu minta maaf. Dik, pria simpananmu ini sebenarnya murni seorang bajingan. Pang-pang itu mati dipukuli hidup-hidup olehnya menggunakan tongkat besi. Itu semua dilakukannya demi memaksamu untuk mati. Agar dia bisa menguasai semua harta kekayaan keluargamu. Kamu ngomong apa barusan? Kalau nggak percaya pergi aja lihat sendiri. Tongkat besi yang dipakai buat mukul mati si Pang-pang peliharaanmu itu. Sekarang masih ada di dalam bagasi mobilnya tuh. Hei, aku lagi ngomong sama kamu. Hei, kamu nggak dengar omonganku ya? Kalau nggak denger cepetan buka telingamu. Oh, Ya Tuhan. Lucen. Ini apa?
Jadi kamu yang bunuh Pao Pao? Ya ampun, di tongkat besi ini masih ada darahnya. Jangan-jangan beneran cowok ini yang mukul. Kelihatannya sih orang baik-baik. Nggak ngangka dia ngelakuin hal kayak gini, bener-bener nggak punya moral. Cuma modal tongkat rongsokan begini kamu bisa buktiin aku yang mukul. Kalau aku ngeluarin pisau dari bagasiku, apa kamu juga bakal bilang aku abis bunuh orang? Bener banget Pak Lukan, biasanya sibuk banget kerja. Tega-teganya kamu fitnah dia kayak gini. Kak Mengyun. Menurutku kamu itu cuma terlalu nganggur di rumah. Mikir yang nggak sampai bikin dirimu sendiri gila. Ya ampun. Ini pelakor kok mukanya tembok banget sih. Cari mukanya norak banget. Bikin merinding sebadan-badan. Mbak mau buktikan. Kamu pergi aja cek rekaman CCTV mobilnya Lucen. Nanti kan semuanya bakal ketahuan. Hei Li Mengyuan. Kamu lagi ngapain? Li Mengyuan, cepetan turun dari mobil, denger nggak? Banyak drama banget sih. Cepetan turun sekarang juga. Hei, mau ngapain? Buka pintunya Li Mengyuan. Ayo semangat terus. Keluarin lagi tenaganya. Jahitan celanamu sampai mau robek tuh saking ngototnya. Aku peringatin ya sama kamu. Cepetan buka pintunya. Dengar tidak? Coba kalian lihat. Si Lin Mengyun itu benar-benar sangat bodoh. Sudah kamu siksa seperti ini tapi dia masih saja setia setengah mati kepadamu. Sekarang selain numpang makan dan menunggu mati di rumah, dia itu sama sekali tidak berguna. Jadi kapan sebenarnya kamu akan menceraikannya? Cerai. Kalau aku menceraikannya sekarang, aku hanya bisa mendapatkan separuh hartanya. Tapi bagaimana kalau dia mati? Mana mungkin semudah itu. Semenjak Lin Mengyun memungut anjing itu, kondisinya terlihat semakin membaik. Makanya untuk yang terakhir kalinya Jimmy, kamu harus. Apa yang mau kau lakukan? Cih. Memangnya kenapa kalau aku selingkuh? Itu semua karena kau tidak bisa memberi keturunan. Dasar pecundang yang kerjanya cuma memeluk anjing setiap hari. Tanpa diriku kau ini bukan siapa-siapa. Jadi tukang sapu toilet pun tidak akan ada yang mau menerimamu. Aku kasihan melihatmu sendirian. Makanya aku setuju untuk menikahimu. Latar belakang keluarga yang sungguh hebat. Apa karena kau mandul, kau mau membuat garis keturunan keluarga lu hancur? Ada urusan apa ini? Astaga, kakak kau ini benar-benar mau mencari gara-gara ya? Semua itu tidak bisa menjadi alasanmu untuk membunuh Pang Pang. Adik kecil, nyalimu sungguh besar. Beraninya kau memukulku? Lihat saja akan kuhabisi kau. Masih berani membalas ya? Hari ini leluhurmu ini akan membuatmu paham betapa luar biasanya seni bela diri Tiongkok. Cahaya pedang pemutus. Lautan api, murid pemegang tongkat. Kau sudah gila. Beraninya kau menangkapku. Tendangan gunting cahaya murid kecil. Palu meteor agung Wukong. Semuanya cepat lihat, orang ini sudah gila, taruh di pundak. Pukul saja, ayo pukul kalau berani. Biar semua orang melihat kelakuanmu. Lin Mengyun memang wanita gila. Pantas saja semua orang muak padanya. Dan dicampakkan laki-laki. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimanapun juga dia tidak pantas memukuli suaminya seperti itu. Benar sekali, dia benar-benar seperti wanita barbar. Aduh, sial banget pria yang dapat istri berandalan begitu. Hentikan omong kosongmu. Dasar wajah pelakor murahan. Tidak usah sok suci di sini. Biar aku yang agung ini membuka mata kalian semua hari ini. Yang ada di dalam video ini, bukankah itu wanita ini dan suaminya? Ternyata kamu pelakornya ya. Hajar habisi saja pelakor tidak tahu malu ini. Benar, hajar saja dia. Bukan itu Lin Mengyao. Habisi dia. Berhenti, jangan lari. Hajar, rasakan itu. Pukul yang lebih keras lagi. Hajar dia habis-habisan. Aku mau cerai darimu. Aku mau cerai darimu. Baik.
Cerai jangan, adikku kamu belum boleh bercerai dengannya sekarang. Rumah yang ditinggali pria simpanan ini, mobil yang dia pakai, bahkan perusahaannya itu semua milik keluargamu. Kalau kamu cerai sekarang, dia bisa langsung merampas separuh harta keluargamu. Apalagi dia sedang diam-diam menggelapkan uang. Kita bakal rugi besar. Tahan dulu emosimu, kita cari cara agar bajingan ini diusir tanpa membawa sepeser pun. Bercerai mana mungkin aku mau. Suamiku sayang maafkan aku. Tadi pikiranku sedang kacau, tolong jangan ceraikan aku. Sialan cepat banget dia berubah sikap sampai aku tidak siap. Ini adegan macam apa sih? Apa sutradaranya gila atau penulis naskahnya kabur? Li Maoyuan ternyata memang takut pergi. Tadi aku memang sedang marah. Tapi sekarang ujung-ujungnya dia tetap harus patuh kembali dan memohon padaku. Karena kamu sudah tahu salah, cepat minta maaf pada Nona Bai. Nona Bai maaf tadi kamu pasti sangat terkejut. Kamu tidak terluka kan? Li Mengyun, asal kamu tahu saja ya, urusan kita belum selesai. Terima kasih Kak Laozu. Daripada Kak Laozu lebih baik panggil aku Pangpang saja. Kakak dulu juga memang tipe yang berisiko, jadi panggil Pangpang sangat cocok. Kedengarannya juga lucu dan menyenangkan. Baiklah. Hei haha. Ya ampun, ini masa disebut rumah sih. Ini jelas-jelas kandang anjing. Malah diam saja ngapain kamu, cepat sana pergi masak. Entah sial apa keluarga kami di kehidupan sebelumnya, sampai menikahi sampah yang tidak bisa punya anak sepertimu. Dasar perempuan tidak tahu malu, soal keguguran itu sama sekali bukan salahmu. Ini semua ulah si nenek sihir sialan itu di belakangmu. Si Lu Chen itu sengaja mengincar harta keluargamu. Dia sama sekali tidak pernah berniat punya anak denganmu, makanya dia membiarkan wanita tua bangka itu diam-diam menaruh obat penggugur kandungan ke dalam jamu penguat kandunganmu setiap kali kamu meminumnya. Li Mengyuan cepat minum jamu penguat kandungan ini. Jangan pura-pura mengasihani diri di depanku. Cepat pergi sana. Letakkan itu mulai hari ini. Aku bukan lagi pembantu gratisan di keluarga kalian. Kalau mau makan masak saja sendiri. Astaga, menantumu ini benar-benar kelewatan ya. Sudah tidak bisa beri keturunan, tidak mau kerja pula. Apa mulai sekarang dia mau numpang makan dan minum gratis di rumah ini? Ibunya Lu Chen, kamu itu terlalu baik hati padanya. Kalau aku beraninya menantuku bicara seperti itu padaku, aku langsung maju dan memberinya 2 tamparan keras. Aku bisa punya anak atau tidak, apa urusannya dengan kalian? Apa pantas kalian kumpulan tua bangka brengsek ini menunjuk-nunjuk dan menceramahiku di sini? Rumah ini milikku. Setiap batu bata dan genting di rumah ini adalah milikku. Pergi kalian semua dari sini. Ibunya Lu Che. Menantumu itu benar-benar kurang ajar ya. Permainan ini selanjutnya mainkan saja sendiri. Kami tidak mau ikut-ikutan menanggung rasa malu ini bersamamu. Ayo pergi. Jangan-jangan pergi dulu dong. Jangan pergi. Berhenti kau. Dasar kau perempuan murahan sialan. Hari ini kau berani-beraninya di depan begitu banyak orang, mempermalukanku seperti ini. Awas saja, akan kuberi kau pelajaran setimpal. Mulai hari ini, kalau kau berani main tangan lagi padaku, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu. Li Mengyuan, berhenti kau. Li Mengyuan. Awas kau, tunggu saja pembalasanku. Mulai hari ini jangan harap kau bisa mendapatkan 1 sen pun dari putraku. Dasar orang sok berkuasa, tidak usah bergaya sok hebat di sini. Menghabiskan uang siapa coba? Apa kau tidak punya kesadaran diri tentang uang itu? Dik, jangan takut. Pangpang, tamparanmu tadi benar-benar sangat memuaskan. Selama bertahun-tahun ini demi menjadi menantu yang baik, setiap hari aku menahan semua siksaan dan hinaan dari ibunya Lu Chen. Hari ini akhirnya aku bisa melampiaskan semua kekesalanku. Rasanya bebanku hilang semua dan dadaku sangat lega. Hari ini adalah pertama kalinya aku melihatmu tersenyum selega ini. Ibu, aku sudah memikirkannya. Aku tidak mau lagi hidup bergantung pada siapapun. Selama beberapa tahun terakhir ini, aku telah mengorbankan hidupku sendiri dan membuangnya sia-sia untuk orang lain. Mulai hari ini juga, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Memulai semuanya benar-benar dari awal. Kakak akan selalu mendukungmu. Coba ingat-ingat lagi masa lalu. Dulu Dewi Agung ini gagal naik jabatan tinggi dan dibuang ke dunia fana untuk diuji hanya karena satu kalimat si bodoh itu. Jadi sebagai seorang wanita, kau harus memegang takdirmu sendiri, erat-erat di dalam genggaman tanganmu sendiri. Pergilah bekerja di perusahaan. Perusahaan itu kan memang milik keluargamu. Pergi dan rebut kembali, tapi aku sudah terlalu lama tidak bekerja di luar. Di mata para petinggi perusahaan itu, aku ini hanyalah wanita yang cuma bisa mencuci dan memasak. Seorang ibu rumah tangga biasa. Lagi pula
pula Lu Chen ada di perusahaan. Dia tidak mungkin setuju jika aku kembali. Dewi Agung ini punya caranya. Kamu tahu betapa hancurnya perasaanku hari ini. Si Jalang Li Mengyun itu berani menamparkan wajahku di depan umum. Aku tidak mau tahu. Kamu harus melampiaskan amarah ini untukku. Wei sayang, jangan marah. Kamu tahanlah sedikit lagi. Tunggu sampai aku berhasil mendapatkan semua hartanya. Baguslah kalau kamu sadar diri. Tapi khusus untuk hari ini, aku harus menghukummu dengan benar. Ada laporan kalian terlibat kasus prostitusi. Semuanya ikut kami ke kantor polisi untuk diperiksa. Li Mengyuan perempuan jalang. Kamu masih santai berjemur di sini. Cepat pergi ke kantor polisi dan bebaskan Chen Chen untukku. Luo Chen masuk kantor polisi. Memangnya dia melakukan kejahatan apa? Apalagi kalau bukan, hanya salah tangkap saja. Jangan banyak omong kosong. Cepat pergi urus pembebasannya. Oh, begitu. Kalau memang cuma salah tangkap, polisi pasti akan melepaskannya setelah semuanya jelas. Sepertinya tidak ada gunanya juga aku pergi ke sana. Jangan berani pura-pura bodoh di depanku. Aku kasih tahu ya, hari ini kamu harus pergi. Mau tidak mau tetap harus pergi. Aku pergi kok, hahaha. Bu, biarpun aku tidak mau pergi. Ibu juga tidak perlu panik sampai mau lompat ke air kan. Wanita tua ini memang gampang emosi. Hari ini aku akan bantu menurunkan emosimu secara gratis. Urusan kita belum selesai ya. Ibu bilang apa? Aku tidak dengar. Aku kelelep. Tolong. Cepat, ada yang minta tolong lagi. Sudah cukup teriak tolongnya. Bu, karena ibu sampai mengancam dengan nyawa begini, aku akan memaksakan diri menemanimu pergi sekali. Tolong, aku kelelep. Nak, kamu tidak apa-apa kan? Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu seperti abis jatuh ke sungai begini? Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka tidak macam-macam padamu kan? Masih tanya lagi kenapa ibu datang terlambat sekali? Ini semua gara-gara wanita murahan ini. Dia yang lelet dan membuang-buang waktu. Mana mungkin ibu membiarkanmu menderita begini? Li Mengyuan, kamu sengaja ya? Kamu mau melihatku mempermalukan diri sendiri kan? Sayang, mana berani aku begitu. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa bisa ada di kantor polisi? Memangnya bisa karena apa lagi? Itu cuma salah paham, mereka salah tangkap. Heleh, anjing saja tidak percaya omongan itu. Oh, ternyata begitu. Kenapa kamu memakai setelan? Baju ini jangan-jangan kamu sakit ya? Ini semua karena aku dibuat emosi olehmu. Hari ini aku pergi ke rumah sakit untuk periksa. Periksa apanya? Kulihat kamu abis pijat plus-plus ya sayang. Ini semua salahku. Bagaimana, apa sakitmu parah? Ada buku rekam medis tidak? Coba sini aku lihat. Mau tidak aku temani kamu periksa ulang? Jangan banyak omong. Asal kamu tahu ya, Li Mengyuan, gara-gara kamu, aku sampai menunda rapat direksi yang sangat penting. Kamu sadar tidak? Sayang, kamu tenang saja. Rapat direksi kali ini pasti tidak akan kamu lewatkan. Aku berani jamin. Mau jamin pakai apa kamu? Dengar ya. Kalau sampai aku kelewatan rapatnya, seumur hidupmu tidak akan kubiarkan tenang. Mari kita sambut para jajaran direktur. Menurutmu apa yang sedang direncanakan Pak Lu? Masa kita diajak rapat di depan kantor polisi begini? Pak Lu. Pak Lu, Anda sedang apa? Lu Chen, kenapa kamu pakai baju begitu? Bapak-bapak sekalian, Lu Chen suamiku ini sedang tidak enak badan beberapa hari ini. Dia baru saja keluar dari rumah sakit, dan belum sempat ganti baju. Belakangan ini dia sakit. Tapi dia takut menunda rapat kita, makanya dia buru-buru panggil semuanya untuk rapat di sini. Oh, ternyata begitu. Pak Lu tetap bekerja meski sedang sakit, sungguh dedikasi yang luar biasa. Benar sekali punya pemimpin seperti Pak Lu. Benar-benar berkah bagi perusahaan kita. Akting cowok simpanan ini sungguh menjijikkan. Adikku, tunjukkan padanya seperti apa akting aktris yang sesungguhnya. Ayo selesaikan ini. Lu Chen. Tadi polisi bilang kamu ditangkap karena kasus main perempuan. Apa itu benar? Cowok simpanan, belajarlah dari sini. Ini baru yang namanya akting.
Pak Lu ditangkap karena main perempuan. Bukankah itu Meng Yun? Lu Chen, ada apa ini sebenarnya? Kenapa Meng Yun bilang kamu pergi main perempuan? Bukan begitu. Bukan sama sekali bukan. Kalian dengarkan penjelasanku. Ini semua hanya salah paham. Paman-paman sekalian, Lu Chen biasanya adalah orang yang sangat baik. Dia sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lu Chen, aku percaya padamu. Kamu cepat jelaskan pada semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Bagaimana ceritanya kamu bisa sampai salah tangkap? Aku bukan aku. Semuanya jangan dengarkan omong kosong Li Mengyao. Sama sekali tidak ada kejadian seperti itu. Dia itu belakangan ini didiagnosis mandul. Mentalnya sudah bermasalah sejak lama. Benar. Aduh, emosi Meng Yu belakangan ini terus-terusan tidak stabil. Kami berdua gara-gara masalah ini, sudah sering sekali bertengkar. Kalau soal tuduhan menyewa wanita panggilan itu, polisi sudah membuktikan kalau itu cuma salah tangkap. Lalu aku juga sudah menjelaskannya berkali-kali kepadanya. Tapi dia tetap saja tidak mau percaya. Jujur saja aku juga sangat pusing dibuatnya. Coba kalian pikir, aduh. Oh, ternyata begitu ceritanya. Pak Lu ini selain harus mengurus perusahaan, juga harus mengurus keluarga. Meng Yun, jangan cari gara-gara lagi ya, benar itu. Meng Yun, kalau kamu tidak mau membantunya ya sudahlah. Tapi kenapa kamu malah bikin repot dia di sini? Meng Yuan, aktris pendukung terbaikmu sudah muncul. Sekretaris baik kami ada di sini. Sekretaris Bai. Kenapa kamu keluar dari dalam sana? Aku ya. Hari ini kan kita ada rapat di sini. Bai Wei sebagai sekretarisku, sudah pasti harus ikut untuk mencatat dong. Ah, benar. Aku datang lebih awal untuk membuat catatan rapat untuk Pak Lu. Oh, Sekretaris Bai. Kamu benar-benar sekretaris yang sangat bertanggung jawab ya. Cuaca sepanas ini, kamu pakai baju tertutup rapat begini. Apa kamu tidak kepanasan? Cepat lepaskan. Jangan-jangan aku tidak mau. Tunjukkan dirimu sayangku. Sekretaris Bai, rupanya kamu juga kerja sampingan jadi perawat ya. Kalau dilihat-lihat baju yang kamu pakai sangat serasi dengan suamiku. Ini kan lingerie seksi. Sekretaris Bai, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Chen, padahal tadi kami baru saja membelamu. Lihat saja cara kalian berpakaian, benar-benar tidak tahu malu. Bukan cuma tidak punya malu, sampai lupa pakai celana dalam. Ini salah paham. Ini semua cuma salah paham. Tolong dengarkan penjelasanku. Paman, aku percaya. Lu Chen tidak akan pernah mengkhianatiku. Pasti ada orang-orang licik yang punya niat buruk, karena melihatku tidak bisa hamil, lalu sengaja mencari kesempatan untuk mendekati Lu Chen, untuk menghancurkan hubungan rumah tangga kami. Lagi pula Lu Chen suamiku itu sangat luar biasa. Wajar saja kalau ada wanita yang mengincarnya. Bai Wei, perusahaan kita sama sekali tidak mentolerir orang tak bermoral sepertimu. Adik kelima sekarang juga pecat Bai Wei. Dia harus dipecat. Para direktur, tolong tenang dulu ya. Bai Wei sudah bertahun-tahun bekerja keras di perusahaan ini. Kalau tidak ada jasa besar, setidaknya dia sudah lelah bekerja. Tidak perlu sampai memecatnya hanya karena masalah kecil seperti ini. Benar kan? Lu Chen benar. Sebenarnya aku juga punya alasan sendiri. Andai aku bisa menemani Lu Chen setiap hari, aku pasti tidak akan menaruh curiga terus-terusan seperti ini. Bagaimana kalau aku kembali bekerja di perusahaan saja? Tidak boleh. Aduh. Meng Yun, kamu kan baru saja keguguran. Tubuhmu masih sangat lemah. Kalau kamu memaksakan diri bekerja di perusahaan, nanti pemulihan tubuhmu malah akan terganggu. Lu Chen, pilihannya Meng Yun masuk perusahaan. Atau Bai Wei yang harus pergi. Terserah kamu atur saja sendiri. Suamiku demi meluruskan kesalahpahaman mengenai Sekretaris Bai. Aku lebih baik kembali bekerja di kantor saja. Agak lelah sedikit juga tidak apa-apa. Aktris terbaik Oscar tahun ini adalah Lee Meng Yun. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan penghargaan Ratu Drama terbaik ini. Oh, bukan maksudku penghargaan aktris terbaik kepadaku. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada penggemarku yang paling setia, Pang Pang. Dialah yang mengajariku rahasia dalam berakting, yaitu harus benar-benar tidak tahu malu.
Dan juga aku ingin berterima kasih kepada suamiku tercinta Lu Chen, serta sekretarisnya Bai Wei. Kalau bukan karena mereka berdua yang hidup tanpa tahu batas moral, aku tidak mungkin bisa mendapatkan penghargaan ini. Terakhir kalinya aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Mohon semuanya tenang saja. Aku pasti akan terus menempuh jalan sebagai ratu drama ini. Maju terus pantang mundur sampai akhir. Terima kasih semuanya. Hahaha. Akhirnya aku bisa kembali bekerja di kantor lagi, terima kasih ya. Pang saudariku, menurutku sebelum kamu kembali ke kantor, ada satu hal yang paling penting untuk dilakukan. Hal apa itu? Coba lihat pakaianmu, kamu berdandan seperti ibu-ibu pasar saja. Hari ini aku akan membawamu ke mall untuk merombak total penampilanmu. Tidak usahlah, umurku sudah tidak muda lagi. Aku bukan gadis remaja lagi. Tidak perlu berdandan sampai secantik itu kan. Saudariku, ingatlah satu hal ini. Wanita tidak peduli berapapun usianya, selalu punya hak untuk tampil cantik. Ayo cepat kita pergi sekarang. Ayo jalan-jalan. Aduh, aku benar-benar tidak menyangka Lin Mengyun itu masih belum bisa melupakan diriku. Demi merebut kembali hatiku, dia bersikeras datang ke kantor untuk bekerja. Lagi pula wanita tidak berguna seperti dia itu bukan siapa-siapa lagi setelah meninggalkanmu. Cari saja kesempatan untuk mengusirnya pergi dari sini. Aku sama sekali tidak mau diganggu setiap hari oleh wanita tua jelek sepertinya. Kejadian kemarin itu benar-benar membawa dampak yang sangat buruk. Kalau tidak ada urusan penting, jangan jalan terlalu dekat denganku. Jangan bikin masalah. Sekretaris Bai hari ini cantik banget ya. Lo emangnya biasanya aku tidak cantik? Bukan begitu maksudku, Sekretaris Bai kan setiap hari selalu cantik. Cuma hari ini auranya benar-benar bersinar. Wah, coba kalian lihat ke sana, itu siapa ya? Cantik banget. Hei, aku juga pengen kayak gitu. Wah, iya benar. Kalau dibandingkan dengannya, Sekretaris Bai cuma kelihatan kayak figuran. Kak Mengyan, kamu kan baru saja masuk ke perusahaan ini. Ada baiknya kamu jangan terlalu mencolok, biar tidak ada yang bilang kamu merebut perhatian dari para atasan. Lihat saja perempuan sialan ini. Jelas-jelas cuma iri tapi sok menasihati. Terima kasih atas peringatannya, Sekretaris Bai. Jadi apa aku sudah merebut perhatianmu? Tapi ngomong-ngomong soal jangan terlalu mencolok. Kemarin Sekretaris Bai sepertinya terlibat skandal kotor. Sampai ditangkap polisi kan? Beritanya saja belum mereda. Kok hari ini kamu sudah berani menceramahiku? Mengyan, yang benar saja. Kemarin aku memang dengar gosipnya. Katanya Sekretaris Bai baru saja keluar dari kantor polisi. Li Mengyu, kamu jangan bicara sembarangan. Kejadian kemarin itu cuma salah paham. Mana mungkin aku melakukan hal kotor semacam itu. Sekretaris Bai, kamu tidak usah emosi begitu. Aku yakin bapak-bapak polisi pasti akan memberimu kesempatan untuk bertobat. Bagaimana kalau begini saja? Nanti aku akan bicara dengan suamiku. Biar gajimu dinaikkan sedikit, supaya ke depannya kamu tidak perlu lagi melakukan pekerjaan nista semacam itu. Pantas saja Sekretaris Bai setiap hari pulang kerja cepat sekali. Ternyata malamnya sibuk jualan jasa di luar. Seorang sekretaris bisa bawa mobil mewah dan beli tas bermerek. Kalau tidak melebarkan sayap bisnisnya, uangnya pasti tidak akan pernah cukup. Kalian semua diam. Li Mengyuan, urusan kita belum selesai. Siapa yang izinkan kamu pakai lift khusus direksi keluar sekarang? Kenapa baru hari pertama masuk kantor sudah mulai sok berkuasa? Ini adalah lift khusus untuk petinggi dewan direksi. Di lift ini kamu itu cuma sekretaris Presdir Lu. Atas dasar apa kamu berani naik lift ini? Atau jangan-jangan kamu memanfaatkan hubungan spesialmu dengan Presdir Lu? Makanya kamu berani terang-terangan begini. Aku pakai lift ini karena sudah dapat izin diam-diam dari dewan direksi. Untuk memudahkan aku melapor urusan pekerjaan kapan saja kepada Presdir Lu. Kamu baru hari pertama kerja di sini. Apa hakmu menyuruhku keluar? Oh, begitu. Tidak mau keluar ya? Biar kamu rasakan apa itu teror di dalam lift. Kamu abis makan kotoran anjing ya, bau banget. Aduh maaf ya, belakangan ini pencernaanku lagi kurang bagus. Nah, akhirnya Sekretaris Bai mau keluar juga. Jangan sombong kamu.
Kamu kan cuma mengandalkan statusmu sebagai istri Presdir Lu, makanya berani bertingkah seenaknya begini. Kalian semua lihat kan, hari ini dia bisa memperlakukanku seperti ini. Besok-besok dia pasti akan melakukan hal yang sama pada kalian. Hari-hari ke depan di perusahaan ini, sepertinya bakal kacau balau. Benar baru hari pertama saja sudah begini. Nanti perusahaan ini pasti makin kacau. Orang yang masuk pakai orang dalam memang beda ya. Sombongnya luar biasa. Aku juga bukan atasan yang tidak punya hati kok. Ayo semuanya naik sama-sama silakan. Cih. Makanya dari tadi turuti saja omonganku, semuanya masuk kecuali kamu by way. Mengyi, kamu jelas-jelas sengaja mencari masalah denganku. Tebakanmu tepat sekali dadah. Li Mengying, kamu jelas-jelas sengaja mencari masalah denganku. Tebakanmu tepat sekali dadah. Li Mengying. Aili bertanya, apa kamu masih mau menerima pekerjaan? Bagaimana kalau kamu pertimbangkan tawaranku? Aku akan bayar kamu 2 kali lipat. Sekretaris Bai, semua dokumen dan barang untuk rapat sudah disiapkan. Permisi, apa ada yang perlu disesuaikan? Tunggu, kenapa ada kursi tambahan di sini? Ini milik Direktur Li. Li Mengyun Cih. Apa dia pantas singkirkan kursi itu? Hadirin sekalian, mulai hari ini, Nona Li Mengyun resmi bergabung dengan Dewan Direksi. Menjadi salah satu anggota Dewan Direksi. Orang yang masuk Dewan Direksi lewat jalur belakang memang beda kelakuannya. Rapat pertama saja sudah berani bawa anjing peliharaannya. Nyalinya besar juga. Wah 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 wah. Kau ini banyak bacot sekali. Hei. Kenapa ada orang pergi kerja malah bawa wanita simpanannya ya? Kenapa ada orang pergi kerja malah bawa wanita simpanannya ya? Li Mengyun, apa maksud ucapanmu itu? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Li Mengyun, cepatlah duduk. Sepertinya di rapat Dewan hari ini tidak ada kursi untuk Direktur Li. Apa ini kursimu? Hah? Sekretaris Bai. Kau sepertinya bukan anggota Dewan Direksi. Duduk di sini melanggar aturan kan? Li Mengyun, Sekretaris Bai, punya kemampuan yang luar biasa. Dia masuk Dewan Direksi itu cuma masalah waktu saja. Dengar itu, Kak Mengyun, soal aku masuk ke Dewan Direksi itu cuma masalah waktu saja. Kau lebih baik jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kau sendiri yang bilang kalau itu cuma masalah waktu. Itu membuktikan kalau sekarang kau belum jadi anggota kan? Sekretaris Bai, tolong tuangkan kopi untuk semuanya di sini. Baik Kak Mengyun, aku akan segera menuangkan kopi untukmu. Li Mengyun, secangkir kopi ini. Anggap saja sebagai hadiah sambutan dariku. Kak Mengyun, ini kopi yang kutuangkan untukmu. Sekretaris Bai, nada bicaraku tadi memang kurang enak didengar. Jadi aku sengaja menyuruh orang menyiapkan sebuah kursi baru. Aku persembahkan secangkir kopi ini untukmu. Anggap saja sebagai bentuk permintaan maafku padamu. Li Mengyun, baru sekarang kau mencoba cari muka denganku. Sudah sangat terlambat. Mana mungkin ini salah pengaturanku. Kedepannya aku harap Kak Mengyun mau banyak mengajariku ya. Akhir-akhir ini kinerja perusahaan kita lumayan bagus loh. Dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, kinerja semua departemen mengalami peningkatan yang sangat nyata. Li Mengsun. Sebentar lagi aku akan membuat semua orang melihat betapa liarnya dirimu. Sekretaris Bai, kau terus menatapku. Apa kau sedang menunggu obat gairah yang kau berikan padaku? Kapan mulai bereaksi? Aku tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan. Tidak tahu ya. Bukankah sekarang kau merasa jantungmu berdebar lebih kencang? Dan darahmu mendidih? Silakan lihat VCR ini. Gawat, aku harus pergi sekarang. Sekretaris Van, pertunjukan yang kau siapkan sendiri belum dimainkan loh. Kenapa malah mau kabur? Semuanya. Tadi Pak Lu menyebutkan bahwa Sekretaris Bai akan bergabung dengan Dewan Direksi. Lalu kenapa harus menunggu lagi? Mumpung hari ini semuanya ada di sini. Bagaimana kalau kita biarkan Sekretaris Bai bergabung dengan Dewan Direksi hari ini saja? Menurutku usulan Li Mengyun sangat bagus. Aku umumkan mulai hari ini.
Bai Wei resmi menjadi anggota Dewan Direksi kita. Kalau begitu mari kita minta Sekretaris Bai memberikan sepatah dua patah kata. Ayo Sekretaris Bai sampaikan beberapa patah kata untuk semuanya, ayo. Semuanya bertepuk tangan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Izinkan aku. Izinkan. Lucen Lucen. Aku mau Lucen aku mau. Lucen aku mau. Fan Wei, apa yang mau kau lakukan? Lucen. Kemarilah Lucen. Apa yang mau kau lakukan? Lucen. Kau sudah makan? Aku mau sekarang. Ada banyak orang di sini. Cepat-cepat kau makan, apa-apaan ini? Chen. Bukankah kau bilang kau dan Bai Wei tidak ada hubungan apa-apa? Bai Wei. Kenapa sekarang dia bicara seperti itu? Kau kenapa? Kemarin kau memelukku erat sekali. Kenapa hari ini kau malah berbalik dan tidak mau mengakuinya? Bai Wei sayang. Semuanya dengarkan penjelasanku. Ini salah paham, sungguh salah paham. Aku sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Mu Chen. Tadi malam aku sengaja memakai seragam perawat kesukaanmu. Bukankah kau paling suka adegan perawat menyuntik? Wei. Jangan bicara sembarangan. Cukup Bai Wei. Melakukan perbuatan tidak senonoh seperti ini. Kau sudah mencoreng wajah perusahaan Xingyao kita. Mewakili Dewan Direksi aku memecatmu. Wei sekarang juga angkat kaki dari perusahaan. Dasar tidak tahu malu. Hehehe. Melihat tingkah Bai Wei hari ini, akhirnya aku bisa melampiaskan kekesalanku. Membayangkannya saja sudah membuatku puas. Selama ada kakak di sini, siapapun yang berani mengganggumu lagi, kau tidak perlu membiarkannya. Baiklah, mulai sekarang kita berdua akan memberi pelajaran pada siapa saja yang cari masalah. Ayo cepat masuk. Ya ampun, menantu keluarga lu ternyata ada di rumah. Kalau begitu kami tidak berani main kartu. Jangan sampai nanti mejanya dibalik lagi. Aku masih ingat betul kejadian waktu itu. Tulang tuaku ini sudah tidak kuat berurusan dengan keributan kan. Aduh, jangan pergi dulu. Main satu putaran saja. Kak Lu menantumu galak sekali ya. Kita mana berani cari masalah. Ayo pergi. Hei Li Mengyun. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Keluarga kami benar-benar sial setengah mati Chen menikahi wanita sepertimu. Nenek sihir tua ini memang tidak akan sadar sebelum kena batunya. Biarkan saja dia main karena dia memang mau main kartu. Hari ini biarkan dia main sampai puas. Paman Bibi. Waktu itu saya yang salah. Kalian lanjutkan saja mainnya. Saya mau cuci buah dulu untuk kalian. Cih. Baguslah kalau kamu tahu diri. Ayo kita lanjut main. Ayo, cepat duduk. Ini rumahku, aku yang berkuasa di sini. Tidak ada tempat untuk wanita rendahan sepertimu bertingkah di sini. Satuan aku menang dasisi. Aku juga menang kombinasi 1319 Lian Bao Deng. Kak Lu, kartu buanganmu ini memberi kemenangan buat kami bertiga lo. Aku bagaimana bisa aku membuang kartu ini? Tidak sah. Tadi aku salah ambil kartu. Kartu yang sudah turun tidak bisa ditarik lagi. Walau salah buang tetap harus bayar. Kemenangan 3 orang dari satu kartu ini harus dibayar lipat ganda lo. Cepat bayar semuanya, total 30 juta. 30 juta. 30 juta sebanyak itu. Mana mungkin aku punya uang tunai sebanyak itu sekarang? Kita kan sudah kenal lama. Bayarnya lain kali saja ya. Hei. Kalau uang tunainya tidak cukup bisa gesek kartu. Kebetulan sekali. Beberapa hari lalu aku bawa mesin gesek dari pabrik anakku. Tadi aku malah bingung alat ini mau dipakai di mana. Hahaha, ibu. Bagaimana, pasti menang banyak uang kan? Ini semua gara-gara kamu dasar pembawa sial yang membujukku main kartu. Gara-gara kamu aku kalah 30 juta. Cepat bayar uang itu untukku. Mengyun, ada kartu bank di bawah pot bunga di ruang tamu. Pergi ambil kartu itu dan berikan padanya. Ibu jangan marah.
Nanti kesehatan ibu bisa terganggu kalau marah terus. Ibu tunggu sebentar ya, aku akan segera mengambilkannya untuk ibu. Ibunya Lu Chen, menantumu itu sekarang benar-benar sangat patuh dan tunduk di bawah kendalimu. 30 juta pun dia rela membayarnya untukmu. Baru 30 juta saja. Biarpun aku kalah 100 juta, Lin Mengyun itu tetap harus patuh membayarnya untukku. Ibu, bawa sini, ambil kartu saja, lambat sekali. Sekarang aku akan bayar uangnya pada kalian. Li Mengyuan, berapa pinnya? Aku tidak tahu. Ini bukan kartuku. Ini kartu anak ibu Lu Chen. Apa? Kenapa kamu malah mengambil kartu anakku? Aku kan menyuruhmu mengambil kartumu sendiri. Aku dan Lu Chen kan belum bercerai. Uangnya kan uangku juga, omong kosong. Uang anakku itu hasil kerja kerasnya sendiri. Itu murni miliknya. Uangmu barulah milik kalian berdua. Kerja keras. Dari dulu sampai sekarang uang yang kalian pakai. Bukankah itu semua uangku? Lagi pula selama bertahun-tahun, aku yang selalu mengurus rumah tangga ini. Memangnya aku tidak bekerja keras? Daripada ibu membuang waktu berdebat denganku soal ini, lebih baik ibu tanya saja pada anak ibu. Sudah seberapa banyak dia berutang padaku selama ini? Mengyuan. Li Mengyuan, urusan perusahaan hari ini pasti ulahmu kan? Sepertinya kamu memang harus diberi pelajaran. Nak, akhirnya kamu pulang juga. Hari ini kamu harus benar-benar menghajar Li Mengyuan. Perempuan jalang ini, aku cuma kalah sedikit uang, dan menyuruhnya membayarkannya untukku. Dia bukan cuma tidak mau kasih, dia malah pakai kartu kamu buat mempermalukan ibu. Sekarang ibu jadi kehilangan muka di depan banyak orang begini. Ibu, Kamu ini benar-benar kurang ajar ya, perkataan ibuku saja tidak kamu dengarkan. Kamu masih punya rasa bakti tidak sih? rasa bakti karena kamu sebegitu berbaktinya. Bagaimana kalau kamu bantu ibumu bayar utang judinya dulu? Biar aku bisa belajar bagaimana caramu berbakti pada orang tua. Ya aku bayar, memangnya kenapa cuma utang judi kan? Paling utangnya berapa sih? Ibuku utang berapa ke kalian? 30 juta. Sialan, kamu gila ya? Ini kan gara-gara Lin Mengyun. Aduh, ibu sudah bilang tidak mau main, tidak mau main. Tapi dia yang memaksa ibu main. Kenapa sayang? Bukannya kamu yang suruh aku belajar cara berbakti pada orang tua. Hahaha, paman dan bibi sekalian. Main mahjong kan aslinya cuma buat hiburan dan bersenang-senang. Urusan uang tidak usah terlalu dipikirkan. Untuk kali ini kita anggap impas saja ya. Lu Chen, biasanya kalau ibumu menang, kami langsung bayar tanpa ragu-ragu loh. Masa giliran sekarang malah disuruh anggap impas? Benar itu Lu Chen, kami bisa menang sekali juga susah payah. Hei, lihatlah, kita ini kan bertetangga. Hubungan kita juga sangat baik. Kalau bahas uang nanti malah merusak hubungan lo. Benar paman dan bibi, maksud suamiku adalah, kalau kalian masih bahas soal uang, dia akan menelepon kantor polisi, dan menyuruh mereka menangkap kalian semua. Ninu. Ngu. Apa menyuruh polisi menangkap kita? Awas kalian ya. Halo anakku. Mereka utang uang ke bapak tapi tidak mau bayar. Malah mau menangkap bapakmu ini. Cepat datang ke sini sekarang juga. Bukan begitu. Kamu dengarkan penjelasanku dulu. Maksudku bukan begitu. Kalau kamu terus cari gara-gara begini, urusannya bukan cuma ditahan polisi saja. Suamiku bisa bikin kalian membusuk di penjara. Li Muyu. Jangan bicara sembarangan. Siapa yang berani menindas istriku? Nak, mereka kalah main dan tidak mau bayar. Malah bilang mau bikin ibu membusuk di penjara. Bang, kalau ada masalah mari kita bicarakan baik-baik. Kamu tenang dulu. Benar, kalian jangan sampai main tangan. Suamiku bilang biarpun dia tidak mau bayar, kalian juga tidak akan berani macam-macam. Lagi pula kalian yang kurus kering ini, sama sekali bukan tandingannya. Cih, cuma kamu. Coba saja pukul aku kalau berani. Aku sama sekali tidak bilang begitu. Terkejut tidak? Mereka benar-benar memukulku. Bukan aku yang hajar dia, bukan aku. Hentikan. Li Mengyuan, karena hari ini kamu sudah bertindak sejauh ini. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kalian semua lihat baik-baik. Aku mau putus hubungan dengan wanita ini. Benar, dasar wanita pembawa sial yang sudah membuat putraku menderita begini. Hari ini juga aku akan mengusirmu dari keluarga lu. Benar sekali. 30 juta. Masa nama besar CEO Grup Xingyao milikku ini tidak seharga 30 juta? Gesek kartunya. Saldo Anda tidak mencukupi. Silakan ganti kartu.
Saldo Anda tidak mencukupi. Silakan ganti kartu. Saldo Anda tidak mencukupi. Silakan ganti saldo. Bagaimana bisa saldonya tidak mencukupi? Lagi-lagi ganti kartu yang lain, ganti yang lain. Saldo Anda tidak mencukupi, silakan klaim promo. Kok bisa begini? Biar aku coba kartu yang lain. Aku coba kartu yang lain. Memang sengaja tidak aku kasih pukul saja aku. Memang sengaja tidak aku kasih pukul saja aku ya. Ada apa ini sebenarnya? Sudahlah, bukannya kamu itu CEO grup Xingyao yang hebat. Brengsek, kalian anggap gue orang bodoh ya? Bukan begitu bang, begini saja abang, tenang saja. Uang yang aku pinjam pasti akan aku kembalikan. Hari ini juga kalian harus lunasi utangnya. Jangan coba-coba nipu gue lu. Kalau tidak bayar kalian berdua ibu dan anak tidak akan bisa kabur. Yang laki-laki kirim saja ke Myanmar. Biar gue preteli semua organ tubuh lu. Bang, tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Kami sungguh tidak berniat menunda pembayaran. Hajar dia. Dia punya uang aku. Aku yakin abang-abang sekalian adalah orang yang masuk akal. Kalian tadi juga dengar sendiri kan? Suamiku bilang mau putus hubungan denganku. Ibu mertuaku juga bilang mau mengusirku dari rumah. Wanita menyedihkan sepertiku yang tidak punya pekerjaan dan tidak diinginkan oleh siapapun ini. Mana mungkin aku punya uang? Saudara-saudara kita hidup di dunia keras ini sangat memegang teguh prinsip. Janji laki-laki itu pantang ditarik kembali. Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian katakan. Sini, belikan 2 tiket pesawat ke Myanmar untuk ibu dan anak ini. Abang ini ternyata baik juga ya. Ke Myanmar saja sampai dibelikan tiket pesawat segala. Chen, kamu harus cari cara untuk menyelamatkan Wan Wan. Lee Mengyun, tadi itu semua adalah salahku. Urusan saat ini benar-benar sangat amat mendesak. Tolong jangan cari masalah lagi. Jangan membuat ibu menderita. Tolong berikan uangnya kepadaku ya. Aku tidak mau. Bukannya tadi kamu bilang mau putus hubungan denganku? Kenapa secepat ini kamu menyesal? Lalu aku harus bagaimana agar kamu mau memberikan uangnya? Berlututlah. Apa katamu? Berlututlah. Apa katamu? Berlututlah. Sekarang uangnya sudah bisa diberikan kepadaku kan? Tampar wajahmu sendiri. Lee Mengyun, kau jangan keterlaluan. Kenapa kau tidak tega melakukannya? Apa perlu aku mencari orang untuk membantumu? Nona, serahkan saja hal ini kepadaku. Biar aku yang membantumu. Aku bisa melakukannya sendiri. Gunakan tenagamu, apa kau belum makan? Dasar nenek tua, jangan banyak mengeluh. Hahaha. Semua yang kau minta sudah aku lakukan. Sekarang sudah boleh kan? Tanda tangani perjanjian ini. Dan angkat kaki dari sini tanpa harta sepeser pun. Di dalam kartu ini ada 30 juta yuan. Tanda tangani perjanjian ini. Angkat kaki dari sini tanpa harta sepeser pun. Maka semua uang di dalam kartu ini akan menjadi milik kalian. Apa kau benar-benar harus sekejam ini? Dibandingkan dengan semua yang telah kau lakukan padaku, semua ini masih belum seberapa. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk tanda tangan. Atau kau masih menolak aku? Aku hitung sampai 3. Kakak tanda tangani saja demi putramu. 2, beraninya kau masih menolak. Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Kau. $30 juta yuan telah masuk ke rekening. Karena urusannya sudah selesai. Sekarang silakan kalian pergi dari rumahku. Lee mengucapkan kata-kataku. Aku pasti akan kembali. Semua milik keluarga Lee akan menjadi milikku. Saat itu tiba, aku pasti akan mengirimmu ke neraka. Untuk menemui orang tuamu yang tidak berguna itu. Saat kau mengucapkan omong kosong itu, apa kau tidak berkaca pada kondisimu sendiri saat ini? Apa maksudmu? Abang-abang sekalian, aku punya barang senilai 10 juta di sini. Mau pertimbangkan untuk menerimanya tidak? Kalau diterima, kau resmi jadi kakak bosku. Aku pasti akan bertaruh nyawa demi dirimu. Kau mau apa? Buat dia babak belur tapi jangan sampai mati. Siap saudara-saudara. Berani kurang ajar pada kakak ketiga, hajar dia. Kakakku bilang, dia tidak mau melihat kalian berdua lagi. Cepat enyah dari sini. Ya ampun anakku, kau tidak apa-apa kan? Hei kau Tuan Lee. Ingat ini baik-baik. Aku pasti akan kembali.
Astaga, anakku sayang. Pang. Hari ini aku resmi menjabat sebagai Direktur Utama Grup Xingyao. Sekarang akulah Ketua Dewan yang baru. Wah, selamat ya. Akhirnya penderitaanmu membuahkan hasil manis adikku. Terima kasih, Pang. Aku sudah memikirkannya. Aku akan bekerja keras, membuat perusahaan ini menjadi semakin sukses. Setelah itu, aku ingin pergi ke luar negeri. Aku ingin mengembangkan diriku. Aku ingin bertemu dengan teman-teman yang menarik. Ingin melihat pemandangan indah yang hanya bisa dilihat di film-film. Pokoknya aku masih punya banyak impian yang belum terwujud. Ayah, nanti kita berdua pergi bersama ya. Mengyun, sepertinya kali ini aku tidak bisa menemanimu. Aku harus pergi. Pang, kau bicara apa sih? Kau mau pergi kemana? Baru saja ada pemberitahuan dari atas. Tugas kakak sudah selesai. Bisa dibilang misiku sudah tuntas dengan sempurna. Hari ini adalah saatnya kakak naik ke langit menjadi dewi. Tapi Pang, aku masih punya banyak hal yang belum kulakukan bersamamu, Kak. Kalau begitu, bisakah kakak perginya nanti saja? Adikku yang bodoh kamu sekarang sudah menjadi sosok yang tangguh. Kakak percaya kelak dengan mengandalkan dirimu sendiri, kamu juga bisa menjalani hidup yang luar biasa dan bahagia. Lagi pula, kenaikan kali ini mungkin adalah kesempatan terakhir kakak. Tang. Tapi kamu harus berjanji, aku akan menjadi dewi yang bahagia. Coba lihat dirimu sampai menangis begini. Kakak bukannya pergi ke tempat yang penuh penderitaan. Kakak ini akan naik ke langit menjadi dewi loh. Kedepannya kamu harus bahagia ya. Kakak akan terus mengawasimu dari atas sana, oke? Kalau begitu kakak harus berjanji padaku. Jadilah dewi yang selalu bahagia. Mengyun, kamu juga harus selalu bahagia dan ceria. Aku harus pergi. Rasanya aku sangat berat berpisah denganmu. Ayah. Selamat tinggal ayah. Ayah harus berjanji padaku. Jangan pernah melupakanku selamanya. Ini kan uang yang baru saja kukumpulkan. Malah langsung kalian rampas dariku. Cuma uang segini, buat bayar bunganya saja tidak cukup tahu. Nah, ibu sebenarnya juga cuma ingin membantumu. Malam-malam pergi ke pabrik untuk mencoba peruntungan. Siapa sangka sekarang malah kalah habis-habisan lagi. Ibu ini benar-benar membuat orang pusing saja. Aku beri waktu 3 hari lagi. Kalau tidak bisa bawa uang tebusan, jangan salahkan aku kalau nyawanya melayang, bos. Nak, kamu harus selamatkan ibu. Putri sulungku ini ibu. Aduh. Wei kesayanganku. Bisakah kamu meminjamiku uang sedikit lagi? Aku benar-benar sedang tidak pegang uang sekarang. Hei. Kenapa kamu malah memakai baju ini sih? Orang yang barusan itu siapa? Lucen, mulai sekarang kamu jangan pernah ganggu aku lagi. Aku sama sekali gak mau punya hubungan sama pria miskin. Dan gak punya kekuasaan kayak kamu. Kamu berani cari pria simpanan di belakangku ya, Cih? Aku lupa bilang ke kamu. Pria yang ada di dalam rumah itu baru suami asliku. Dari awal sampai akhir tujuanku deketin kamu. Cuma demi merebut harta keluarga Li Mengyun. Lucen. Kamu itu yang sebenarnya pria simpanan yang aku cari di luar. Karena kalian semua udah mengkhianatiku. Lebih baik aku mati saja. Pak Tua. Semua ini gara-gara paksaanmu. Tunggu pembalasanku. Kamu yang bikin aku jatuh ke keadaan berantakan begini. Aku mau kamu ikut mati bersamaku. Aku pasti akan membunuhmu. Aduh. Yang mulia dewa. Baru beberapa hari gak ketemu, kenapa Anda kelihatan makin tampan saja ya? Kenapa kamu masih punya muka buat datang ke sini? Aduh, coba Anda lihat tonjokan Anda yang kemarin itu. Bikin mata saya lebam dan sampai sekarang belum hilang. Coba sini aku lihat. Demi nutupin ini saya sampai pakai 2 botol foundation lo 2 botol. Aduh, yang mulia dewa. Sebelumnya kan saya yang salah.
Tapi, Kali ini saya beneran turun ke dunia fana buat cari barang bagus untuk Anda. Coba Anda lihat, ini semua saya pilih dengan teliti khusus sebagai persembahan untuk Anda. Saya dengar-dengar nih, Yang Mulia Dewa, setelan jas anime yang Anda pakai itu ternyata palsu. Tapi jangan khawatir, kali ini saya bawain model yang paling baru, coba deh Anda pakai. Dijamin pasti bakal kelihatan keren banget. Kalau begitu Yang Mulia Dewa, soal urusan saya naik tingkat jadi dewa itu gimana? jangan menghalangi jalan di sini, sana pergi. Buset dah. Mbak, kamu ini sebenarnya mau jalan atau enggak sih? Kalau tidak mau jalan jangan menghalangi jalan orang dong. Bukannya aku mau ngomel, tapi kamu ngapain buru-buru banget sih? Memangnya di depan sana ada bapak atau ibumu yang nungguin? Lihat saja kelakuanmu yang begini. Sampai 10 kehidupan pun kamu tidak akan bisa menjadi dewa. Aku kan cuma protes sedikit. Kau malah jadi menyerang pribadi begini sih. Tuan Xianjun yang mulia, bisakah aku menunda naik kekayangan selama 2 jam saja? Aduh. Naik jadi dewa itu ada prosedur dan targetnya, tahu. Coba bayangkan kalau semua orang minta ditunda 2 jam. Terus bagaimana nasib pekerjaanku ini nanti? Makanya cepatlah sedikit. Kalau mau masuk ya masuk saja. Kalau tidak mending minggir sana. Akan kubunuh kau. Berani-beraninya kau menyentuh adikku. Hari ini juga akan kucabik-cabik kau. Dasar pria sok tampan ini. Kamu kan? Pang-pang. Ada apa adikku? Apa ada bagian tubuhmu yang terluka? Aku sama sekali tidak apa-apa kok. Pang-pang, baju yang kamu pakai ini bagus banget deh. Selera kamu memang selalu luar biasa. Tapi tunggu dulu Pang-pang, bukannya kamu harusnya lagi proses naik jadi dewa sekarang? Aku kan buru-buru datang ke sini buat nyelamatin kamu. Semua ini gara-gara cowok sok tampan itu yang menunda kenaikanku. Hari ini aku harus banget ngasih kamu pelajaran. Hajar dia sampai mampus buatku. Kuperingatkan kamu sebaiknya jangan ikut campur. Oh, berani mati juga kamu ya. Kalau begitu hari ini aku sang leluhur akan membinasakan dirimu. Masih tidak mau pergi juga ya? Akan kubunuh kamu. Borkilat penembus awan, kuncian leher 18 rabaan mutiara penembus puncak kembar. Tendangan gunting pencabut nyawa. Masih belum selesai nih. Palu meteor anjing terbang. Sialan datang lagi. Dia itu orang yang suka main cosplay. Dia bakal menyeretku ke semak-semak, memberiku makan permen tongkat, dan juga melakukan jurus monyet mencuri persik. Iya, kalian semua harus percaya padaku. Selangkanganku sampai hancur di rogohnya. Oke, orang ini nanti dibawa ke rumah sakit jiwa saja. Pang-pang, terima kasih ya. Lalu apa kamu masih sempat naik ke kahyangan? Sudah tidak ada peluang lagi. Coba kamu katakan kenapa emosimu bisa sebesar ini. Padahal ucapanku ini saja belum selesai tapi kamu malah kabur. Aduh, kamu ini bukan cuma menghambat jalanmu sendiri ke kahyangan, tapi juga mengacaukan target KPI milikku. Kamu pasti dewa tolol yang sering dibicarakan Pang-pang itu kan? Kamu bilang apa? Maafkan saya, Yang Mulia Dewa. Saya salah bicara. Pang-pang gagal naik ke kahyangan gara-gara saya. Tolong dilihat apa masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bukannya karena itu aku datang ke sini. Ya ampun, kalau kamu masih ingin naik tingkat menjadi dewa, pergilah mengantre ulang sana. Sungguh syukurlah kalau begitu. Lalu berapa lama lagi saya harus menunggu? Sekitar 2000 tahun lah. 2000 ya? Brengsek kau.